Terungkapnya kasus penggunaan boraks pada mie kuning yang beredar di pasaran menimbulkan kekhawatiran pada konsumen yang seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan atas makanan apapun itu yang mereka konsumsi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok siswa dan siswi SMKN 5 Bandung mengungkap adanya kandungan boraks yang terkandung pada mie kuning yang beredaran di pasaran. Seperti yang telah diketahui bahwa boraks merupakan kandungan yang berbahaya dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Kasus penggunaan boraks pada mie kuning yang beredaran di pasaran menjadi peringatan penting bagi semua pihak maupun produsen ataupun konsumen dalam memilih untuk memproduksi dan mengkonsumsi makanan apapun itu. Saya, Alia Zalfanuraini, melaporkan dari Laboratorium Pengujian SMKN 5 Bandung. Analisis kualitatif boraks dibagi menjadi dua, uji nyala api dan uji pengendapan dengan perak nitrat. Reagen yang digunakan pada uji nyala api yaitu metanol dan asam sulfat. Sedangkan reagen yang digunakan pada uji pengendapan dengan perak nitrat hanya reaksi perak nitrat saja. Dilakukannya uji nyala api bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan boron dalam boraks, di mana nyala api yang dihasilkan akan berwarna hijau. Sementara itu, dilakukannya uji pengendapan dengan perak nitrat bertujuan untuk memastikan keberadaan ion borat dengan terbentuknya endapan putih ketika larutan boraks direaksikan dengan larutan perak nitrat. Sebelum dilakukan pengujian boraks, sampel mie kuning perlu dipreparasi terlebih dahulu untuk mempermudah identifikasi adanya boraks pada sampel. Preparasi ini dilakukan dengan cara memotong sampel menjadi berukuran kecil, lalu dilakukan penggarusan. Setelah itu, dilakukan penambahan Aquades dan aduk hingga merata. Lalu dilakukan penyaringan hingga didapatkan filtratnya. Pada uji nyala api, sampel sebanyak 5 ml ditambahkan ke dalam tabung reaksi, lalu disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Tujuan dari sentrifugasi yaitu untuk memisahkan berbagai komponen dalam campuran, khususnya untuk mengisolasi boraks dari bahan lain yang terdapat dalam sampel, sehingga pengamatan akan mudah dilakukan. Lalu dipanaskan di atas cawan penguapan hingga menguap. Dilanjutkan dengan penambahan 5 tetes metanol dan 2 tetes asam sulfat. Kemudian dihomogenkan. Penambahan asam sulfat bertujuan untuk memberikan suasana asam pada sampel dan untuk membantu melarutkan garam boraks menjadi asam borat. Sedangkan penambahan metanol berfungsi sebagai bahan bakar yang akan menghasilkan nyala api berwarna hijau. Jika dihasilkan api berwarna hijau, maka menunjukkan hasil positif adanya boraks. Namun, pada sampel mie kuning yang telah diuji, dihasilkan nyala api berwarna merah oranye yang menunjukkan hasil negatif adanya boraks. Sedangkan, pada uji pengendapan dengan perak nitrat, sampel dipipet sebanyak 10 ml, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan 1 ml reaksi perak nitrat yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan ion borat. Hasil positif adanya boraks ditandai dengan adanya endapan berwarna putih, di mana ion borat pada sampel akan bereaksi dengan reagen perak nitrat menghasilkan Ag3BO3 yang berupa endapan putih. Setelah dilakukan uji pengendapan dengan perak nitrat, ternyata sampel mie kuning yang kami uji juga menghasilkan endapan berwarna putih yang menunjukkan positif adanya boraks. Setelah dilakukan praktikum analisis kualitatif boraks, dapat disimpulkan bahwa sampel mie kuning yang telah kami uji menunjukkan hasil negatif pada uji nyala api, namun pada uji pengendapan dengan perak nitrat menunjukkan hasil positif adanya boraks. Perbedaan hasil ini disebabkan oleh rendahnya konsentrasi boraks pada sampel dan adanya kontaminan dalam sampel uji.